Halmahera Timur itu untuk resource untuk apa namanya bahan material bangunan itu susah kayak gitu. Nah, ini yang kami gunakan ya. Tadi itu teringat ya, tadi ada empat strategi PSM ya, inherent safety, passive protection, active protection, sama prosedural. Empat ini berurutan. Nah, saat kami ada pilihan untuk bisa memilih untuk yang astagfirullah, dari yang pertama safety yang itu eh, sebelum passive protection, maka kami menggunakan itu, Mas Andreas. Jadi eh, kita menggunakan strategi untuk melakukan layout spacing. Nah, layout spacing itu adalah jarak aman. Jadi kalau berdasarkan standar NFPA itu dan juga di standar oil and gas itu ada panduan untuk layout seating dan itu ada layout spacing. Itu ada juga di SPLN bahwasanya tanpa menggunakan firewall pun trafo itu bisa aman jika jarak antar trafo itu bisa di-maintain sejauh 30 meter masing-masing misalkan itu. Nah, itu yang kita pilih. Artinya apa? Kita tanpa harus menggunakan fire protection, kita tanpa harus memasang deluxe spray system atau water spray system di trafo itu bisa comply. Nah, sedemikian. Itu case pertama. Case yang kedua pun kami juga pernah sempat untuk ada temuan dari asuransi, Pak. CCR ya, CCR ataupun Central Control Room. Nah, itu pihak asuransi menghendaki ada gas suppression system di dalamnya. Nah, kami kemudian hadir di sana untuk kemudian melakukan argumen. Bahwasanya kami menyampaikan CCR adalah satu ruangan yang di sana ada kehadiran personil pembangkit, personil operator 1 kali 24 jam. 24 jam 7 hari ada orang di sana. Jadi tidak menjadi suatu urgensitas untuk masang gas suppression system. Tidak jadi satu urgensitas untuk pasang fire protection system di CCR karena ada orang yang 24 jam ada di sana ya di ruangan tersebut. Sehingga kita menyampaikan ke pihak asuransi akan lebih efektif panca indera manusia daripada kita menggunakan alat gas sedemikian. Dan alhamdulillah dipenuhi sama diklus sama asuransi tidak dipermasalahkan. Nah, hal-hal semacam ini, Mas Andreas, perlunya kehadiran daripada PSM dalam hal terutama untuk yang dari sisi development tadi ya, fase development ya, itu kita kemudian menetapkan spesifikasi ataupun desain yang benar-benar instruktif, safe, instruktif, safe lah gitu. Jadi secara instruktif yang melekat ya di dalamnya itu sudah terkandung aspek-aspek keamanan, keselamatan maksudnya. Mungkin itu, Mas Andreas. Oke, Pak. Berarti artinya terkait dengan implementasi PSM ini berkaitan erat dengan proses desain engineering kami, Pak, ya, sebelum mulai pekerjaan konstruksinya ya. Betul, sedemikian. Jadi tadi saya sempat bilang, jangan kemudian kita itu terjebak nomor dua kan proteksi kebakaran misal ya. Nah, pada saat kemudian gedung ini sudah terbangun, kemudian ada teman asuransi, itu malah sangat biayanya sangat tinggi, effortnya sangat besar. Coba contohnya gedung yang harusnya ada sprinkle system ternyata tidak dipasang. Nah, di beberapa tahun kemudian mendapatkan temuan asuransi. Nah, yang jadi argumen dari owner adalah, ini dari dulu kayak gini, desainnya seperti ini. Nah, sementara asuransi tidak mau karena memang regulasi pun di regulasi nasional mengharuskan ada sprinkle. Akhirnya yang dilakukan adalah penganggaran lagi, ya. Kemudian dilakukan renovasi, bongkar-bongkar tembok dan plafon, pasang-pasang pipa-pipa, dan gitu ya. Jadi ini yang kan costly kan gitu. Jadi ada baiknya PSM itu hadir di awal fase desain, fase engineering design,
bahasa konseptual desain dalam hal untuk bisa berkontribusi menyampaikan aspek-aspek safety, peralatan dan aspek keselamatan instalasi di awal. Jadi sebelum dibangun. Gitu Mas Ades. Makasih Pak dengan penjelasannya. Siap. Yang lain, rekan-rekan? Baik, karena kita follow di WI kita ya. Kita break dulu Isoma. Nanti kita balik lagi 12.30. Demikian Pak Robi ya. Mana Pak Robi? Pak Robi? Baik, Pak. Baik, saya cukupkan dulu untuk sesi pagi. Kita akan ketemu 12.30. Isinya ini, saya akan menyampaikan SMK 2. Dan karena statement tadi saya, kita terapkan PSM, kita akan bisa menjawab SMK 2. Saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.30 waktu Indonesia Barat. Berarti kita jam 1.30.